Halo pemirsa Discuss, kita bersama kembali dalam program Discuss, Diskusi Kesehatan. Dengan topik kali ini adalah sampah tragis, bumi menangis, kesehatan kritis. Saya Retno Inita dan tentu saja juga bersama dengan Dr. Muhammad Asari selaku dosen kedokteran Universitas Sumatera Utara. Baik, silakan bagi Anda mitra Discuss bisa juga bergabung di WhatsApp kami ya di 0811 6106 676. Pemirsa Discuss, kondisi lingkungan di bumi beberapa tahun belakangan ini bisa dibilang sangat memprihatinkan. Hal ini banyak dipicu oleh kelalaian manusia, perilaku manusia yang ingin menguasai segalanya, serta kesadaran lingkungan yang sangat minim, seolah-olah membuat lingkungan menjadi konsekuensi yang harus dibayar. Sampah menjadi masalah yang serius bagi dunia, khususnya negara kita, Indonesia. Penimbunan sampah ditambah buangan limbah pabrik tentunya tidak hanya berdampak buruk bagi lingkungan dan bumi kita saja, tapi juga berdampak buruk bagi kesehatan tubuh kita. Namun kesadaran kita sebagai manusia masih sangat minim. Masih banyak terjadi pembuangan sampah dengan cara yang sembarangan, penebangan pohon yang sembarangan, dan belum lagi efek dari pembuangan limbah pabrik yang membuat bumi dan kita sendiri menjadi korbannya. Haruskah kita terus membuat bumi menangis dan mengorbankan kesehatan kita sendiri, bahkan juga masa depan generasi seterusnya? Dan untuk membahas hal ini, langsung saja saya sapa Dr. Asari, dosen Fakultas Kedokteran Universitas Sumatera Utara. Halo, apa kabar Dr. Asari? Baik, kabarnya. Kabarnya baik, sehat berkualitas gitu ya dok ya? Berkualitas ya. Baik, dokter, kita membahas soal sampah. Waduh, kalau ngomongin soal sampah kayaknya ini jadi problem hampir seluruh negara di dunia ini begitu ya dok? Benar ya. Termasuk juga Indonesia. Nah, bagaimana pendapat dokter nih kira-kira mengenai lingkungan kita saat ini dok? Khususnya mengenai produksi sampah yang sangat minim kesadaran dari manusia. Ya, jadi kita pun turut merasa sedih ya, dan cemas melihat bagaimana rusaknya lingkungan di sekitar kita akibat ulah kita sendiri, ulah manusia sendiri, yang mana mereka membuang sampah semena-menanya saja. Betul. Bukan pada tempatnya, malah dibuang pada sumber air minum sendiri. Jadi dirusaknya sendiri sumber air minumnya, jadi dibuangnya ke sungai. Padahal sungai itu tadi dipakai untuk diolah menjadi sumber air minum. Sekarang disitulah dia buang sampahnya, sampah-sampah gitu ya? Yang bukan organik dan organik, serta sampah rumah tangga yang sangat berbahaya, itu yang berisi kumannya dari tubuh kita sendiri, kotoran kita. Nah, inilah yang kedepannya air yang kita minum itu sudah tercemar, ya. Jadi bagaimana lagi kita kalau ditanya kenapa dibuang ke parit atau ke sungai, jawabnya nggak ada tempat sampah. Benar juga, nggak ada tempat sampah. Ya, jadi saling tuding menuding ini sekarang siapa salah ini ya. Namun gitu dah, kita pikirkan juga lah kalau masa depan ya, tanah kita, air kita ya, apakah kita sanggup meminumnya lagi kalau sudah tercemar? Waduh. Pasti enggak gitu ya dok ya. Calon penerus-penerus kita, anak cucu kita ya, kasihan mereka ya, akan tercemar juga dan terganggu sistem kesehatannya. Sampai nanti di kedepannya, jadi anak cucu kita itu hanya setiap hari numpang ke rumah sakit. Jadi warisannya jangan sampah gitu ya dok? Iya. Nah, sebenarnya dalam sampah sendiri itu ada kandungan apa sih sehingga ini bisa menjadi racun dan ancaman buat kesehatan manusia dok? Ya, kita mulai dari yang terberat dulu ya, sampah industri ya, dari pabrik ya. Itu kandungannya apa? Jadi, salah satu kandungannya ada, misalnya pabrik atau industri yang yang menghasilkan emas, itu pasti ada merkurinya. Berarti limbahnya nanti ada merkurinya. Limbahnya berbahaya sekali. Merkuri kalau sampai ke tubuh manusia, ini memicu kanker.
ya kanker, segala kanker, kanker darah atau kanker yang lain, getah bening. Nah, ini pernah terjadi di Sulawesi, ya. Ya, jadi ada industri emas di situ membuang limbahnya berupa merkuri, ya, atau air keras itu ya dimakan sama masuk ke dalam tubuh hewan, dimakan sama manusia, ya, dikenal dengan nama penyakit ini Minamata disease. Minamata disease. Ini kan dokter Minamata yang menemukan yang pertama sekali kan, yaitu kanker darah. Waduh. Ya, itulah, apakah kita mau seperti itu? Itu salah satu industri yang menghasilkan sampah yang berbahaya. Sampah apa lagi? Sampah-sampah seperti misalnya yang dibuang ya melalui sungai adalah urea. Urea ini juga berbahaya. Ya, diracuni, ya, misalnya ada ikan di situ, bibit-bibitnya juga ikut mati, dan sebagainya, banyak lagi. Yeah. Kalau yang sampah yang lain adalah sampah dari rumah tangga. Jadi seperti misalnya sabun, ya, sisa cucian, ya, deterjen yang mengalir ke paret dan masuk ke sungai. Deterjen ini akan merusak sistem di situ. Oke, habitat yang ada di sungai itu ya, Dok, ya. Jadi yang rugi apa? Kita. Jadi semua ekosistem yang ada di situ adalah untuk penyeimbang alam. Agar alam ini tidak rusak, kita rusak, ya rusaklah alam seluruhnya. Oke, jadi dari kita untuk kita nih. Iya, benar. Ya, Dok, kita harusnya kita putus mata rantai ini. Enggak, ini kembali ke kita lagi. Nah, jadi kalau di luar negeri, contohnya negara maju ya, mereka sebelum dibuang itu limbah rumah tangga tadi, mereka masuk ke satu tempat dulu, dinetralisir, sudah netral, yang organik hancur sendiri, yang non organik dipaksa hancur, kemudian baru dibuang ke sungai, sehingga sungainya bersihnya luar biasa. Di situ ada parameter, taruh ikan. Kalau ikannya mati berarti ada gangguan. Ikannya hidup, berkembang biak, tidak ada apa-apa. Selalu dikontrol airnya. Nah, itu dia. Itulah negara maju ya. Jadi kita pun bisa istilah berwisata di sungai itu. Nggak takut, nggak gatal-gatal, nggak ada. Dan tidak bau. Ini bau ini luar biasa. Iya, dan kalau di Medan juga kita lihat banyak sungai-sungai yang segala macam sampah ada di situ, begitu ya, Dokter. Nggak layak lah buang sampah di situ, seperti ada tilam, ada plastik, semuanya, busa pun banyak di situ, nggak hancur. Betul. Nanti plastik 1000 tahun lagi baru hancur. Nah, bisa dibayangkan 1000 tahun tuh generasi keberapa anak cucu kita? Aduh. Sudah terracuni dia. Oke, jadi kalau dilihat dari sampah, kandungannya juga beragam begitu ya, Dok ya. Termasuk juga mungkin bakteri yang banyak pada sampah yang seringkali mungkin ada lalat hinggap, kemudian hinggap ke makanan, kita makan lagi begitu. Orang ya, buang Dok, air besar situ. Ya, bakteri yang paling payah dimatiin adalah E. coli. E. coli. Ya, yang dalam perut kita ini, yang jahat itu. Ya, bakteri pembusuk. Ya, dia lari ke sungai, kita buang ke sungai. Ya, habis itu kita makan ikan, kita pancing, E. coli-nya nggak mati di dalam perut ikan kita makan. Ya, nah, atau sumber airnya dipakai untuk minum, untuk mencuci. Aduh. Untuk kebutuhan hari-hari ya, Dok, yang sebenarnya tidak layak begitu ya, Dokter? Tidak layak memang. Oke. Nah, Dok, tapi kalau dari sisi tadi kan negatif nih. Kalau kita lihat nih limbah industri yang tadi mungkin ada beberapa kandungan yang tadi sudah Dokter sebutkan, ada nggak sisi positif dari limbah atau hasil buangan sampah dari pabrik ini, Dokter? Ada sisi positifnya. Jadi seperti di Brazil ya, jadi daripada dia merusak lingkungan, maka limbah tadi dibakar. Memang polusi. Namun dia menghasilkan energi yang sangat besar, free energy. Energi yang gratis, ya, pembangkit listrik yang gratis. Jadi di Brazil, jadi dipilah mana sampah yang tidak bisa hancur, dipisahkan, dan mana yang hancur, ya, organik. Jadi yang organik inilah yang dibakar, menghasilkan gas
dipakai untuk membangkit mesin listrik, pembangkit listrik. Jadi dia dibusukkan sampah organik ini jadi gas, kemudian jadilah pembangkit listrik gratis. Waduh. Satu di Brazil, satu Luar lagi biasa. di India. Jadi kotoran manusia sama kotoran hewan itu dipadukan, ditimbun, dibiarkan dia busuk. Dia menghasilkan gas. Gasnya ini dialirkan ke seluruh rumah Ya. untuk energi gratis. Ya, Nah, kalau di Indonesia itu sudah ada, Dok, di beberapa pedesaan Ya. itu memanfaatkan kotoran hewan ya, Dok? Ya, sisanya nanti jadi pupuk. Itulah manfaatnya tadi. Oke. Limbah tadi kan, pupuk untuk tanaman. Sudah tidak berbahaya lagi dia. Jadi dia, yang memulainya ini India di era 70-an. Ya, baru diikuti negara-negara lain, termasuk negara kita. Oke, baiklah. Tapi kalau menarik juga yang dokter sebutkan tadi menjadi gas dari limbah sampah tadi ya, Dok, Iya. pabrik ya, Dok ya? Ya. Oke, baik. Dokter, artinya ada sisi negatif dan positif begitu ya. Ya. Tapi kalau kita coba tarik kaitannya ke kesehatan, ketika sampah itu mengandung dengan kandungan yang ternyata buruk bagi kesehatan kita, apa yang akan dialami atau reaksi apa yang akan dialami oleh manusia, Dok? Ya, pertama tubuh kita akan beradaptasi dulu dengan zat yang baru ini. Kalau dia nggak sanggup, artinya dia sakit. Maka dia sakit lah. Ya, seperti apa sakitnya? Macam-macam, penyakit paru, ya, karena lingkungannya sudah buruk, udara sudah tercemar. Apalagi penyakit yang ditakutkan lagi dari ekses dari industri itu, sisa sampah tadi adalah penyakit yang menakutkan yang belum ada obatnya sampai sekarang, yaitu kanker. Ya, kanker itu bisa paru-paru, kanker darah dan sebagainya. Seperti itu yang ditakutkan. Waduh, jadi kalau dari jenis penyakitnya sendiri aja sudah menakutkan sekali Iya. gitu ya, Dok ya. Jadi misalnya industri di pabrik ya, itu berapa dia menghasilkan, membakar bahan bakar agar pabrik itu tetap berjalan. Ya, berton-ton minyak dibakar itu, atau berton-ton gas dibakar itu. Dan eksesnya adalah CO2, CO, sulfur dan sebagainya yang terbang ke udara. Nah, ini dihirup oleh manusia, dihirup anak bayi, dihirup ibu hamil. Bisa dibayangkan itu kan, anak yang dilahir kerdil atau anak yang lahir cacat ya karena industri. Yang selalu disinggung-singgung adalah rokok. Ya, rokok begini begitu. Yang dibakar 11 liter per detik, 11 liter per detik pesawat udara kok nggak diributi. Atau kendaraan-kendaraan lalu lalang 24 jam yang menghasilkan jutaan polutan ke udara yang dihisap, dihirup saat bernapas. Itu kok nggak diributkan gitu. Yang selalu dibikin ribut adalah rokok. Rokok itu kan sekali-sekali. Ya, kalau dia merokok di luar sana nggak akan mengganggu orang lain ya. Itu bukan saya mau membela, enggak. Betul. Tapi yang saya ributkan adalah industri. Industri misalnya menghasilkan, lihat ke angkasa, asapnya sangat hitam, ya, jelaga dan sebagainya ada di udara itu, kemudian lewat mobil, kendaraan roda 4. Itu kita hirup setiap hari ya, Dok ya. Yang sistem pembakarannya sudah tidak sempurna lagi karena faktor usianya, ya hasilnya adalah racun terus 24 jam yang kita hirup. Jadi cobalah berpikir logis, mana yang lebih berbahaya, ya, industri atau memang betul, kalau nggak ada industri lumpuh kita, betul. Tapi ada cara lain untuk tidak menghasilkan sampah yang berbahaya. Seperti apa lagi? Pesawat jet, ya, pesawat jet itu pengangkut penumpang itu dalam hitungan satu detik aja dia 11 liter dia menghabiskan bahan bakar. Kalau nggak begitu dia nggak jatuh, dia ke bawah. Dia harus kuat. Nah, seperti itu. Bisa dibayangkan polusinya berapa lagi. Nah, ini yang kadang-kadang mungkin terabaikan oleh kita ya, Dok ya. Yang hanya kita lihat, waduh ini rokok nih bahaya, bisa menyebabkan polusi udara. Ternyata dari kendaraan, mau itu mobil, sepeda motor, pesawat, bahkan kapal sekalipun begitu ya, Dok ya. Berton-ton itu dibakar minyak. Waduh. Bukan seliter 2 liter, berton-ton. Oke. Nah,
Kalau pembangkit yang lain jutaan ton baik. dalam 1 bulan. Nah dok, ini kan polusi udara, kemudian sampah lagi yang ada di lingkungan kita, tidak bisa kita hindari dok. Ya. Itu selalu ada di sekitar kita. Apa yang harus kita lakukan untuk membentengi diri kita dari paparan polusi-polusi dan radikal bebas ini, dokter? Ya, jadi industri atau sampah-sampah ini dari industri sudah ada sejak era revolusi industri oleh ahlinya pembuat mesin, Bapak James Watt. Ya, era 18 sekian dia bikin mesin uap. Nah, disitulah mulai timbul ekses dari industri itu pakai mesin. Nah, dulu pakai tangan manusia, sekarang pakai mesin. Nah, udah mulai dari situ polusi udara dimulai. Jadi bagaimana agar kita terhindar dari serangan polusi udara ini? Ya, jadi tubuh kita juga dilengkapi oleh suatu sistem untuk menghindar atau tidak rusak dengan cepat, ya, tidak rusak dengan cepat kalau tidak ada suatu zat ini, yaitu namanya antibody. Antibody inilah yang begitu masuk antioksidan, radikal bebas, ya, baik itu kuman, virus maupun zat-zat polusi. Begitu dia masuk maka sel-sel pengenal, sel-sel penolong itu akan mengelilingi radikal bebas ini, kemudian dihancurkan, dipecah menjadi tidak berfungsi lagi dia. Jadi dipotong-potong dan dibuang melalui urin, melalui keringat dan sebagainya. Nah, jadi kita pun sehat. Namun satu saat ada masanya tim penolong ini akan kelelahan dia. Nggak sanggup lagi untuk memecah itu. Terlalu lelah ya, terlalu capek gitu ya dok ya. Maka di saat inilah tubuh kita dikatakan dalam keadaan sakit. Nah, disitulah dia. Makanya usia orang yang akan datang, ya mulai dari kita ini itu pendek-pendek, nggak seperti zaman sebelum industri. Betul. Sejak zaman sebelum industri ada, itu usia manusia itu panjang-panjang. Bisa ratusan mungkin. Iya, ratusan lebih ya. Nah, sekarang usia manusia itu pendek-pendek, paling pun sanggup dia 60 tahun. Ya, ada yang 80 90 itu udah luar biasa. Ya, dok, ya? Oke, jadi memang polusi udara yang ada di sekitar kita, kemudian sampah juga itu menjadi salah satu akses penyebab juga tingkat usia itu menurun begitu ya, benar. Dok ya. Baik, kita akan bahas lagi masalah ini di segmen berikutnya. Tetap bersama kami dalam diskusi kesehatan. Jangan lupa saksikan terus Discuss, diskusi kesehatan setiap hari Jumat pukul 14.00 waktu Indonesia bagian Barat. Kita akan mendiskusikan, membahas, serta memberikan edukasi mengenai keluhan kesehatan pemirsa Discuss hanya di DSS TV. Terima kasih pemirsa Discuss, Anda masih bersama kami dalam program Discuss, diskusi kesehatan dengan topik sampah tragis, bumi menangis kesehatan kritis. Dan masih bersama dengan Dr. Asari, dosen Fakultas Kedokteran Universitas Sumatera Utara. Dan bagi pemirsa Discuss yang ingin bertanya mengenai masalah kesehatan, Anda bisa WhatsApp ke 0811610676 dan itu bisa dilakukan mulai dari sekarang dan minggu depan akan kita bahas setiap pertanyaan yang masuk.
Baik dokter, kita lanjutkan kembali. Ini kalau dilihat dari judul topik kita memang juga agak tragis gitu ya dok ya. Sampah tragis, bumi menangis, kesehatan kritis. Jadi semuanya itu berkesinambungan gitu ya dok ya. Dari sampah kemudian akhirnya bumi yang dalam kondisi menangis dalam tanda petik begitu ya dok ya. Rusak artinya. Rusak bahkan sampai akhirnya kesehatan kita juga kritis begitu ya dok ya. Nah bicara soal sampah, ini sampah plastik ya dok. Disebut-sebut sebagai sampah yang waduh penguraiannya itu bisa sampai ratusan tahun begitu Ribuan. dok. Ribuan tahun bahkan. Nah ini gimana menurut dokter? Ya sangat berbahaya sampah plastik ya. Sejak era industri orang bangga sekali dengan namanya plastik. Ya suatu hal yang baru gitu kan. Jadi sering dibicarakan. Namun setelah ada penelitian mengatakan bahwa untuk menguraikan plastik ini menjadi bentuk semula ya butuh waktu 1000 tahun. Itu kenapa sih dok kira-kira? Sulit sekali tanah menguraikannya. Ya secara ilmu kimia tanah mengurainya sulit sekali. Makanya sekarang plastik itu sudah dihancurkan dengan bantuan zat lain. Jadi butuh biaya lagi untuk menghancurkan. Maka dibuatlah satu kantong plastik yang terbuat dari bahan organik. Ya seperti salah satunya adalah dari jagung. Ya jagung ya diolah sedemikian rupa kulit jagung itu ya dok ya menjadi plastik. Ya jadi dites orang tuh dibuang ke tanah dibiarkan aja dalam hitungan seminggu 2 minggu dia hancur. Dia menjadi tanah lagi, terurai dia, terurai menjadi rantai karbon yang awal gitu. Nah itulah jadi orang mencari cara yang baru. Sekarang bagaimana untuk menghancurkan hasil industri yang dulu-dulu ya selain plastik ada lagi banyak lagi yang payah dihancurkan, misalnya suatu cat pewarna ya. Jadi ada pewarna ini yang saya baca ya di buku dari industri sisa dari industri militer. Jadi misalnya pesawat terbang, pesawat tempur dicat dengan cat ini agar tidak mudah tertangkap radar. Nah, masalahnya ya setelah pesawat itu udah afkir, sudah tua, menguraikan catnya itu butuh biaya besar. Jadi dibiarkan aja. Jadi ini berbahaya nih untuk merusak tanah nanti di kemudian hari. Itu yang salah satu sedang dipikirkan oleh para ahli. Bagaimana menguraikannya lagi nih? Itu dia. Maka cat itu mahal sekali kan, nggak tertangkap radar dari si pesawat tempur ini. Nah jadi menguraikannya susah lagi, jadi butuh uang, membuatnya butuh uang, menghancurkannya butuh uang. Waduh, jadi memang kalau bicara soal sumber sampah itu banyak ya, banyak sekali. Dari plastik ya, begitu ya dokter. Tapi kalau ngomongin soal plastik, jadi plastik ini juga banyak sampah plastik penyumbangnya itu dari rumah tangga, begitu? Benar, ya. Jadi kalau di Jakarta aja bisa ribuan ton dalam 1 bulan katanya. Ya, dari setiap wilayah-wilayah di Jakarta, kata dikumpulkan jadi ribuan ton. Bayangkan, gimana menghancurkannya itu? Terpaksa diolah lagi menjadi plastik baru, dihancurkan jadi plastik baru, jadi biji-biji plastik. Dibuat plastik baru, dibuat untuk apa? Untuk kendaraan, untuk bagian-bagian kendaraan. Itu lagi nanti dihancurkan lagi. Jadi nggak habis-habis dia. Tapi sebenarnya dok, makanan yang dikemas dalam plastik, artinya itu sebenarnya juga beresiko terhadap kesehatan kita dok? Benar. Jadi harusnya ya sebelum dia dipasarkan, dia dites dulu uji kontak dengan suatu zat atau makanan, buah-buahan. Berbahaya nggak ini dalam jangka panjang kalau disimpan. Nah kalau tidak ya oke, silakan. Nah ini nggak asal buat, udah pandai dia buat plastik, pembungkus plastik udah dia jual, dipakai orang. Tahu-tahu ini berbahaya, belum ada uji cobanya di laboratorium, itu berbahaya itu. Dan apalagi terurai dengan paparan sinar matahari ya dok ya. Begitu dia kena panas, dia mengeluarkan racun. Hati-hati loh. Jadi memang ini juga mengingatkan kita pemirsa Discuss, ada botol minuman begitu ya dok yang kemudian dijual pada pedagang di pinggir mungkin di persimpangan lampu merah begitu ya dok ya. Ketika kena paparan matahari itu jadi berubah dia. Air itu ada kandungan jadi racun begitu ya dok. Zat yang bersifat karsinogenik, artinya yang mempunyai sifat terbentuknya
menjadi kanker di tubuh kita. Hati-hati. Waduh, lagi-lagi memang kita harus menjaga diri, menjaga kesehatan kita ya dok ya. Ya. Nah, kalau kita coba kaitkan dok, sampah bencana alam yang terjadi belakangan ini, banjir yang juga ini melanda beberapa kota besar di Indonesia, ditambah lagi nih kita masih harus dihadapkan dengan pandemi dok yang masih berlangsung. Bagaimana bahaya dari situasi saat ini menurut dokter? Yang mana kita pilih duluan ya? Yang paling berbahaya adalah pandemi ini dulu. Ya, pandemi ini sudah membunuh jutaan orang di seluruh dunia. Yang belum juga berkurang, ya serangannya tetap tinggi. Ya, angka kematian tetap tinggi, angka kesakitan juga tetap tinggi. Nah, dibandingkan dengan bencana alam, dia sifatnya insiden saja. Sekali-sekali, bukan kita mengecilkan itu, enggak. Kita juga simpati kepada itu. Namun di balik bencana ini ada hal lain yang tak ingin kita lihat, yaitu sampahnya. Ya, sampah ini muncul dari bawah, misalnya terbukanya suatu retaan di bawah tanah yang memunculkan gas. Gas yang beracun. Ini kan bahaya juga ini. Ya, sudahlah terjadi bencana, racun juga keluar. Kemudian minyak keluar. Ya, memang kita bilang negeriku kaya kali. Ya, ada minyak, ada gas dan sebagainya. Nah, ada emas, batu bara dan sebagainya ya dok. Jadi, tapi tak dikelola dengan baik sampai berantam semuanya. Jadi merasa paling benar dia, yang paling hak gitu dia. Nah, harusnya dikelola dengan benar ya, agar makmur rakyat ini. Ya. Jadi bencana-bencana ini sifatnya hanya insiden, angka korbannya bisa kecil, tapi angka korban pandemik ini luar biasanya di seluruh dunia. Seluruh dunia, bukan satu tempat. Oke, seperti itu. Oke, baik. Nah, kalau dilihat lagi dikaitkan dengan pandemi ini, kita diwajibkan untuk memakai protokol kesehatan, memakai masker. Ada sampah medis lagi di sana, dok. Ya, bagaimana dokter melihat masker-masker medis ini untuk yang sekali pakai kan wajib dibuang tuh dok 4 jam. Apakah ini juga berbahaya tidak untuk lingkungan? Kita melihatnya miris loh. Kita jumpai sampah masker ini bekas-bekas di pinggir-pinggir jalan, bukan di tong sampah, bukan tempat khusus. Benar. Ya, jadi kita terlihat lagi dia enak aja dari kendaraannya, dari mobilnya membuang maskernya ke jalan. Kan itu nggak bertanggung jawab. Ya, tidak terdidik orang seperti itu. Ya, padahal dia sekolahnya tinggi loh. Nah, dia buka jendela mobilnya, dia buang aja gitu. Di mana tanggung jawab dia? Bagaimana kalau yang nanti lewat anak dia sendiri, saudari dia sendiri? Benar. Itulah tidak terdidik sifat seperti itu. Nah, jadi kita miris melihatnya. Ya, di pinggir jalan siapa saja nanti sambil dia jalan buangnya, belinya baru. Pinggir jalan taruhnya, bukan di tempat sampah. Padahal di situ ada tempat sampah. Jadi kita pun ini memang bisa hancur ya. Masker ini bisa hancur. Dia tidak terbuat dari plastik ya. Jadi dia dianyam dari bahan-bahan kayak kain gitu kan. Jadi bisa hancur sendiri. Tapi waktunya lama juga gitu kan. Jadi kalau bisa masukkan ke tempat sampah ya biar nanti diangkut sama petugasnya, biar dibakar sekalian, biar mati kumannya. Oke, baik. Jadi dok, sebenarnya mitos atau fakta sih dok, kalau misalnya akibat dari membuang sampah dengan sembarang itu malah bisa beresiko terkena penyakit menular dok? Benar. Jadi kita nggak tahu siapa yang buang sampah sembarang ini pakai masker ini, apa sakitnya dia. Bisa saja dia kena COVID ya, tanpa gejala. Dia kena tapi tanpa gejala. Masa aku aja kan udah jelek niat dia kan, agar semua orang kena. Itulah jelek tadi niatnya itu. Dia buang, kena lah orang lain. Nah itu yang kita takutkan. Kena semua. Jadi apa saja ya, semua penyakit ada di situ ya, bukan COVID aja. Penyakit yang kotor-kotor suka dari situ apa? Tifus. Ya. Apalagi penyakit-penyakit diare mungkin dok? Diare, kemudian penyakit paru-paru misalnya pneumonia bisa mewabah nanti ada pandemik COVID, ada pneumonia juga, ada penyakit tifus. Waduh, kalau udah gini dari orang-orang yang tidak bertanggung jawab, orang-orang yang
Kalau kita lihat dari pendidikan, ya, pendidikannya tinggi, begitu keren ya, Dok, lagi, ya? tapi ininya kurang, ya, kayak nggak terdidik dia. Oke, jadi lagi-lagi tingkat kesadaran kita ya, Dok, ya, Ya. dalam menjaga lingkungan, dalam membuang sampah. Paling tidak sebagai orang tua dulu nih kita mengajari di rumah begitu ya, Sekolah Dok, ya? di rumah, lagi cocok ini kan, lagi nggak masuk sekolah, sekali-sekali masuk sekolah, Ya. di rumah orang tua lah ganti guru, ya, didik, cuci tangan nak, buang sampah yang pada tempatnya nak, dan sebagainya, diajarkan kepada anak kita. Nah, nanti anak ini keluar, anak yang terdidik, dia tahu jangan merusak orang lain. Betul. Nah, jadi jangan kayak orang yang lain tuh buang sampah sembarangan aja, buang masker di pinggir jalan, padahal dia naik mobil keren. Wah, ini sudah nggak terdidik, nggak malu dia gitu. Ya, betul sekali. Jadi buang sampah pada tempatnya, jangan Benar, di sembarangan tempat. Sampai kalau saya lihat ada satu jalan mungkin di Medan ini ya, Dok, ya, sampai dituliskan jika yang membuang sampah di tempat ini namanya binatang ini, Iya. gitu, Dok. Tapi kalau dokter melihat upaya pencegahan yang dilakukan atau sosialisasi yang dilakukan pemerintah sebenarnya untuk menyadarkan masyarakat begitu ya, Dok, ya, terkait dengan tidak boleh membuang sampah sembarangan, apakah sudah maksimal atau bagaimana menurut dokter? Belum. Upaya pemerintah nggak maksimal, pemerintah lemah masih. Ya, bukan saya mau mengecilkan pemerintah. Ketegasan itu tidak ada sama pemerintah. Tangkap satu, beri contoh, ini pembuang sampah sembarangan, dihukum dia, denda. Ya, denda yang berat dan dihukum kerja 1 bulan. Oke, sosial. Jadi ada efek jerah gitu ya, Dok, efek jerah, dia ditengok ya kawan-kawannya malu. Dia udah nggak akan ngulang lagi gitu. Oke. Nah, seperti itu. Baik. Nah, kalau bicara soal sampah, saya jadi ingat, Dok, ada sempat menyaksikan salah satu kota kita di Indonesia, di Malang. Ya. Ada satu klinik sampah, Dok. Jadi masyarakat yang akan berobat di klinik ini itu wajib menyetorkan sampah. Dan nanti sampah ini akan dihargai dengan sekian rupiah begitu ya, sehingga mereka itulah yang akan dimanfaatkan mereka untuk berobat di rumah sakit ini. Ini menarik ya, Dok, ya? Menarik sekali. Ya, satu lagi mendidik. Ya. Ya, mendidik tahu malu gitu. Ya, bukan tak tahu malu. Jadi bagus ini program ini. Jadi dengan mengantarkan sampah ke klinik itu kita mendapat reward. Dari situ lama-lama kita malu sendiri kok. Kok nggak dengan kesadaran sendiri, kok mesti dibayar orang, gitu. Harusnya ini sampah rumahku kok, ya aku yang ngurus, janganlah orang lain yang ngurus. Kan mendidik supaya orang lain malu gitu. Bagus ini. Nah, ini sebenarnya juga bisa dijadikan contoh ya, Dok, ya. Iya. Inspirasi juga buat kota-kota lain, termasuk kota Medan nih, Dok. Iya, Medan nih paling bandel loh, payah kali dirubah. Jadi sampah aja dari dulu, terus nggak terselesaikan sejak dulu. Sampah sejak dari saya kecil, sampah sampai saya besar sekarang sampai tua saya sampah, ya nggak selesai juga. Kenapa? Nggak ada ketegasan. Kalau ada ketegasan pemerintah sebenarnya selesai nih, bersih kota Medan ini. Tapi kan susah mengubah kebiasaan yang sudah terbiasa begitu, Dok. Kalau Udah jadi hukumnya habit, tegas, Dok. Gimana, Dok? Kalau hukumnya tegas, terpaksa harus. Jangan ada yang nggak bilang, saya nggak biasa, nggak. Kalau mau bagus ya harus biasa. Ya, mulai dari sekarang. Gitu. Oke. Nggak ada istilah nggak biasa. Jadi harus ada punishment dulu nih, Dok, Punishment dulu. Ya, saya setuju itu. Kalau saya pun kena, saya setuju. Saya harus jalan, misalnya hukuman sosial 1 bulan. Ya, kerja. Jadi tukang sampah saya. Nggak apa-apa. Oke. Pakai baju apa itu kan. Malu saya jadinya kan. Ditengok teman saya. Masuk TV lagi. Nah, ini bisa jadi ide juga nih untuk Ya. mengatasi masalah sampah nih ya, Dok, ya. Jadi bersih lingkungan. Betul. Bersih. Ini sampah dibuang mana? Nggak nampak orang. Dalam paret. Ya, kota kita kok banjir? Ya, dia tahu jawabannya itu di dalam paret dia itu sampah semua. Dan sepertinya budidaya gotong royong yang dulu sempat kita saksikan itu juga sekarang udah mulai hilang. Nggak mau bahkan lagi, tidak nggak ada peduli. lagi, Dok. Nah, nggak peduli lagi. Jadi bagaimanapun diimbau, ya Keplingnya juga haruslah aktif, Pak Camat juga harus aktif, Kepala Desa harus aktif. Mari sama-sama ya kan, bersihkan dulu lingkungan kita. Ya, kalau dia sudah bersih paret, riol, tentu nggak akan banjir. Airnya jalan lancar ke
ke sungai. Ini Betul. sungai pun isinya sampah. Nah, jadi di satu tempat di sungai di sini, di tengah sungai itu sudah dangkal, sudah orang bertanam, cocok tanam. Benar. Bukan lagi untuk sungai. Makanya wajar kalau dibilang ada banjir. Ya wajar kayak gitu. Iya, jadi hanya sekitar 30 menit hujan saya sudah banjir, Udah banjir di beberapa jalan di Kota Medan ya, Dok ya. Nah, sungainya sudah dangkal. Udah bisa dilalui sama kendaraan. Sungai dilalui kendaraan. Harusnya pakai jembatan kan, ini enggak. Nah. Oke, ini menarik bicara soal sampah dan mudah-mudahan ini juga bagi Anda yang menyaksikan pemirsa ya, untuk kita juga ayo mengajari anggota keluarga, anak di rumah begitu ya, Dok ya, Iya, benar. untuk mulailah membuang sampah pada tempatnya. Iya, itu dia. Bukan di sungai atau di parit. Ya. Nah, dokter, di masa pandemik ini tentu banyak masyarakat yang fokus pada kesehatan daya tahan tubuh ya. Karena ini penting sekali dokter tadi sebutkan dari paparan radikal bebas yang ada di sekitar kita, ya Ya. kan, antibody. Lalu apakah ketika kita hidup di lingkungan yang kurang bersih justru sangat rentan untuk mengalami penurunan daya tahan tubuh ini dan membuat virus COVID ini juga semakin mudah masuk dalam tubuh kita, Dok? Benar. Jadi di lingkungan yang tak bersih, ya, antibodi atau sistem kekebalan tubuh sibuk 24 jam. Terus membersihkan dari pagi sampai ke paginya lagi, 24 jam. Nah, di satu saat nanti tubuh kita ini kelelahan, ya, sistemnya kelelahan. Maka bermuncullah penyakit-penyakit lain. Takutnya selain COVID muncul penyakit COVID baru, ya. Ini nggak bisa kita bayangkan, ya. Nah, sementara di Inggris saja sudah ada COVID generasi keduanya muncul. Waduh, dan biasanya itu akan semakin kuat begitu ya, Dok ya? Lebih ganas dari yang pertama. Nah, itu mereka sudah menerapkan hidup bersih, ya, makanan bersih, tapi tetap juga kena. Nah, di mana letak kesalahannya ini? Nah, inilah masih harus dikaji ulang, ya kan? Nah, dibandingkan negara kita, khususnya di Kota Medan ini, apalah daya kita kan? Nah, jadi marilah kita masing-masing membersihkan lingkungan di sekitar kita. Misalnya ada sampah tadi yang sebagai topik kita yang kita bicarakan ini, pungutlah sampah itu, bungkus, jangan terbuka dia. Kalau terbuka masuk hewan-hewan lain, Lalat ya, ya, misalnya, berkembang Dok ya? biak atau dibusukkannya timbullah penyakit lain. Makanya bungkus rapi, ya. Nah, buang pada tempatnya atau beri pada petugas kebersihan. Oke, dokter mungkin bisa tadi bicara soal antibody, dokter bisa menjelaskan kepada pemirsa juga untuk meningkatkan antibody, daya tahan tubuh kita, apa yang harus dilakukan nih, Dok? Ya, Bapak Ibu di rumah, ya, untuk meningkatkan daya tahan tubuh atau sistem kekebalan tubuh bisa dilakukan seperti ikutilah protokol kesehatan yang benar, ya, yang telah diterapkan oleh pemerintah, seperti rajin mencuci tangan, ya, pakailah masker walaupun Anda tidak sakit, ya, itu untuk menghindarkan Anda dari tertular. Kemudian cukup istirahat. Satu lagi, olahraga. Ya, olahraga itu minimal 3 kali dalam seminggu. Kemudian mengkonsumsi suplemen tambahan, makanan tambahan seperti vitamin, multivitamin yang lengkap. Ya, selain olahraga, multivitamin. Kemudian minumlah air sebanyak 8 gelas minimal per hari. 2 liter lebih kurang begitu ya, Dok ya? Kalau dia di musim kemarau ini lebihkan, ya, lebih 2 liter. Nah, pagi sampai sore. Ya, itu air adalah bahan baku untuk pembentukan antibodi. Salah satu. Baik, jadi itu tips bagi kita untuk tetap menjaga antibodi di tengah paparan sampah yang ada di sekitar kita, benar. begitu ya, Nah, dokter. jadi air pun air yang bersih, ya, air mineral yang sudah dijual, sudah ada uji laboratoriumnya, bukan air yang dari tanah. Itu kita ragukan, ya, air dari tanah sudah tercemar, airnya pun ikut tercemar. Kita minum lagi, anak-anak pun kena nanti. Ya, sebaiknya air mineral itu dibeli.
Baik, dokter, ini pertanyaan terakhir dari saya Ya. karena waktu kita juga terbatas. Mungkin bisa memberikan tips nih kepada pemirsa dan juga cara agar kita seluruh masyarakat dapat mengelola sampah dengan baik sehingga baik lingkungan, bumi, serta kesehatan kita itu tetap sehat dan terjaga dengan baik, dokter. Ya, mari kita membantu pemerintah ya. Pemerintah nggak sanggup sendiri, jadi kita lah membantu juga ya. Tentu kita membantu keluarga kita, mendidik keluarga kita bahwa bahaya sampah kalau dibiarkan ini akan menghasilkan suatu gas dari gas yang busuk itu. Ini racun, bau, lingkungan menjadi bau. Ya. Tempat yang bau, yang penuh dengan gas ini adalah media yang baik bagi bakteri, kuman maupun virus ataupun jamur. Ya, mereka senang hidup di situ, maka mereka akan menginfeksi keluarga kita. Maka kita musnahkan itu. Ya, kalau ada yang organik sampahnya ambil, cangkol, tanam kembali. Iya. Tutup, selesai. Kalau yang tidak organik, ya bungkus, serahkan kepada petugas kebersihan agar diolah nanti dan dihancurkan seperti itu. Oke, baik. Terima kasih sekali atas waktunya Dr. Asari, Sama-sama. atas kesempatan kali ini, dan semoga ini juga bermanfaat buat kita semua, bagi pemirsa, untuk selalu Mudah-mudahan. menjaga kebersihan lingkungan. Iya, Begitu ya, iya. dokter. Oke, terima kasih, Dok. Sama-sama, Mbak. Baik, dan pemirsa Discuss, sampai di sini program Discuss diskusi kesehatan. Dan untuk Anda yang ingin bertanya dan berdiskusi mengenai kesehatan serta edukasi tentang kesehatan, Anda boleh WhatsApp kami di 081161066676 di kolom komentar live chat YouTube channel dan Facebook kita, yaitu DSS TV. Jadi tunggu apa lagi, diskusikan persoalan kesehatan Anda bersama kami. Saya Retno Yunita dan juga Dr. Asari, dosen Fakultas Kedokteran Universitas Sumatera Utara, mengucapkan terima kasih. Jaga selalu kesehatan Anda. Sampai jumpa.